Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 19 April 2022, dalam Oktav Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh kebebasan sempurna, sehingga dapat bergembira di dunia dan bersuka cita di surga berkat kebangkitan Sang Penyelamat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa dia yang mengatakan
hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, menampilkan pengalaman perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit. Ia yang disembahnya, ia yang semula bersedih dan menangis, kemudian diteguhkan dan diutus untuk bersaksi. Secara umum, bacaan pada hari ini dan bacaan-bacaan dalam oktav Paskah ini menampilkan struktur yang khas. Kisah selalu dimulai dengan pengalaman ketakutan dan kebingungan yang dialami oleh para murid. Ketakutan itu menggerakkan mereka untuk pergi ke makam Yesus dan mendapati makam itu kosong. Selanjutnya adalah pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Pada akhirnya, mereka menerima tugas untuk mewartakan kebangkitan kepada semua orang. Secara umum, pengalaman kebangkitan Tuhan mengubah para murid menjadi orang yang berani dan penuh sukacita. Ini merupakan suatu proses iman, spiritual, dan syarah batin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman dan pewartaan atas iman selalu melibatkan suatu proses yang panjang. Kadang bermula dari rasa takut dan bingung sebelum berlanjut dalam transformasi diri. Namun, hal itu mengandaikan keterbukaan hati dan budi akan Allah. Iman dan keterbukaan pada Yesus selalu mengubah hidup orang-orang yang percaya dan mau datang kepadanya. Jika iman pada Tuhan tidak mengubah hidup, hal itu justru menegaskan bahwa kita sebetulnya belum sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah kegalauan dan kecemasan yang dialaminya setelah menemukan makam kosong, Maria Magdalena justru mengalami penampakan Yesus yang bangkit. Setelah mendapatkan penugasan dari Yesus, dia pun langsung pergi dan menyampaikan peristiwa itu kepada para murid Yesus, bahwa ia telah melihat Tuhan yang bangkit. Dia menjadi misionaris pertama kebangkitan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang kita belum pernah bertatap muka atau bertemu pandang dengan Yesus yang kita imani. Tetapi sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, pastilah kita sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dengan jaya. Maka kalau kita sungguh-sungguh yakin, percaya kepada Kristus bahwa Dia telah bangkit dengan jaya, mengalahkan kekuasaan dosa dan maut, maka kita harus semakin mampu, berani, lantang, dan tanpa takut untuk bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Tidak perlulah kita membayangkan bagaimana bersaksi tentang Kristus yang bangkit dalam kehidupan kita. Mulailah
dari hal-hal yang amat sederhana dan sepele. Misalnya, kalau kita sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit dengan jaya, maka Kristus mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup berdamai dengan siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakang suku, agama, ideologi, dan sebagainya. Singkatnya, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup bersaudara dan saling mengasihi dengan sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita, terutama juga dengan orang-orang yang memusuhi kita. Pertanyaan sederhana yang hendak diajukan kepada kita: apakah kita mau dan rela dengan tulus ikhlas mengampuni atau memaafkan dengan tulus orang-orang yang telah menyakiti kita, bahkan membuat kita terpuruk, jatuh, bahkan menderita? Ataukah kita selalu diliputi oleh dendam, kesumat, amarah yang meluap-luap untuk membalas semua perlakuan yang kita terima? Nah, kalau seandainya yang masih ada menguasai kita adalah semangat membalas dendam, maka kita bukanlah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit dengan jaya. Tetapi sebaliknya, kalau dengan segala kerendahan hati tulus memberikan pengampunan kepada orang yang telah membuat kita menderita, maka memang patutlah kita disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Nah, karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita terus memupuk semangat cinta kasih sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan mari kita wartakan kasih itu kepada sesama kita tanpa pandang bulu dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kesaksian hidup kita semakin mewarnai dunia ini, sehingga dunia yang sekarang semakin diliputi oleh pelbagai mata kebencian yang luar biasa kembali boleh menikmati damai sejati, karena kasih Allah bersemi dan tumbuh subur dalam semua orang yang mendiami muka bumi ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.